Annyeonghaseyo. Ya Allah, enaknya abis dari liburan ke Maldives. Ya ampun. Gak enak ya kalau liburan banyak yang nanya kenapa ke Koreaan gak update. Lu harus jawab apa? Iya, Dita lagi ke Maldives. Kan gue udah memberikan pengumuman kalau itu podcast libur. Karena mumpung long weekend, gue udah izin sama Pak Produser, Pak saya boleh libur gak nih sekali aja gitu. Kayak ya boleh ya. Jadi tuh kayak aduh enak juga ya kalau habis liburan tuh. Iya, tapi gue gak ada rasa-rasa liburan soalnya. Kalau iyanya kasihan banget sih, makanya kerja di ke Korea kerjanya. Kenapa lo? Dasar. Anyway, pas kita akan hiatus gimana? Enggak hiatus sih, seminggu doang anjir. Hiatus tuh bertahun-tahun. Libur, pas libur. Iya libur maksudnya. Banyak banget nih berita-berita nih. Makanya saking banyaknya orang-orang mempertanyakan kenapa ini podcast libur ketika beritanya lagi banyak-banyaknya. Iya, beritanya lagi seru-serunya. Aduh libur, ya udahlah kita kumpulin aja dulu deh. Mulai dari mana nih Ron? Kita mulai hari ini dari ngebahas dulu episode yang minggu lalu. Jadi minggu lalu kan kita sempat ngebahas comebacknya Akmu Suhyun ya. Suhyun itu gue gitu. suka banget yang alien. Terus ada satu komentar gue yang kayaknya enggak kok, gue bilang kayaknya Suhyun keluar dari zona nyaman apa gitu. Nah ini salah satu pendengar kekoreaan berkomentar nih mau menanggapi komentar gue. Tapi ketika gue baca komentar ini gue jadi ingat, oh iya juga ya, gue lupa kalau ternyata Akmu tuh punya lagu yang lain yang gue suka juga gitu. Jadi Oke, ini komentarnya dari salah satu pendengar kekoreaan. Halo Kak Ron dan Kak Dita, mau curhat dong? Bukan curhat sih, cuman pengen nanggepin tanggapannya Ron tentang aliennya Suhyun. Kata aku Suhyun emang dia vibes-nya suka gitu. Coba deh nonton MV yang How People Move sama Play Ugly atau Rebuy. Jadi Chan Hyuk sama Suhyun kalau bikin lagu emang suka gitu. Di sisi lain mereka berdua emang suka bikin lagu yang vibes-nya galau. Tapi juga suka bikin yang kayak gitu, yang kayak seram dari Kininge. Itu gue juga suka sih sebenarnya lagunya. Tapi gue bener-bener lupa kalau ternyata mereka tuh punya lagu itu. Jadi kemarin gak kepikiran sama sekali. Yang kepikirannya cuman yang melo-melonya doang. Terus dia bilang, coba deh Ron explore Akmu lagi gitu. Ya sebenarnya gue tahu, tapi kemarin gue agak lupa aja gitu. Ya lupa ya. Jadi kalau kata Sohyun, dia bukan keluar dari zona nyamannya kok, tapi dia emang suka secara kepribadiannya juga. Kalau mau dilihat di YouTube-nya Sohyun, dia kocak banget parah sih. Makasih Ron dan Dita gitu. Ya gue juga suka kok Rebuy. Itu salah satu lagu Akmu kesukaan gue sih sebenarnya, Rebuy sama How People Move. Karena emang fun-nya tuh berasa. Iya, nah kalau Akmu gue memang suka yang versi dia pokoknya nggak baladnya deh. Tapi lagu dia terakhir yang baladnya Akmu tuh gue lupa judulnya apa, yang panjang yang banget. Panjang itu banget sukses banget di Korea. Iya, apa? Last Winter. Bukan Last Winter, itu judulnya kayak shoot, bentar gue googling. When I apa gitu deh. Panjang banget ya itu. How can I love the heartbreak, you're the one I love. Nah iya. Ya itu gue lebih suka yang kayak Rebuy kok jadi nyanyi sih. Ya intinya itu alien. Tolong guys dengerin aliennya Suhyun. Like alien. Dah lanjut lagi ya, curhat nih tentang kemarin ada yang nanya juga tuh, mau bikin lagi nggak kita episode Mama gitu katanya. Mama bikin tapi ya ntar aja lah pas menjelang Desember November. Sekarang udah November. Undang bintang tamu dong buat Mama. Siapa ya? Dita Karang lah cuy. Kan Alfi Andi nih. Dita Karang ya. Iyalah. Gila. Rookie of the year. Gila. Secret Number, lagu yang barunya tuh enak banget. Gue tau lo pasti suka. Gue tau lo pasti suka karena itu lagu disco kan, kayak gue dengerin itu kayak anjir lagu Dita ini mah, gue bilang gitu. Iya. Makanya gue banget dah kayak aduh bagus deh. Terus gue suka pakaiannya tuh yang sequin norak cerah gitu loh, yang warna-warni tuh kayak wah gue kangen banget K-pop kayak gini. Jadi tuh waktu itu ada orang yang ngirim minta pendapatnya kayak curhat ke kita, terus gue kayak skip banget, terus dia minta lagi, Kak kemarin kok gak dibacain sih, kayak oke, maaf gue lupa. Jadi gini, halo Kak, aku mau nanya pendapat Kak Ron dan Kak Dita tentang line distribution. Jadi menurut Kakak, seberapa penting line distribution buat member? Oke, kita bahas satu dulu aja. Yang satu dulu ya, seberapa penting line distribution buat member? Kak, menurut lo gimana? Seberapa penting line distribution untuk member? Kalau menurut gue tergantung membernya. Misalnya nih, tapi gue nggak pengen ngomongin EXO sebenarnya, cuman karena gue ngikutin EXO, jadi kayaknya gue harus ngebahas EXO. Wavy deh. Oke, Wavy deh. Tapi kalau Wavy
kayak gue tuh baru ngikutin Wavy setelah Wavy gitu, jadi kayaknya Monsta X. apalagi tuh gue nggak tahu, gue bahas EXO aja ya. Tapi ini tersinggung nggak tersinggung terserah lu deh gitu, ini pendapat terpribadi doang sebagai orang yang bukan dalam fandom gitu ya. Bukan dalam fandom. Ya itu diomongin di podcast lo aja, ini bakal panjang banget soalnya. Jadi kalau menurut gue line distribution itu tergantung membernya kalau menurut gue, karena seperti yang kita tahu kan kalau K-pop itu pasti ada vokal, main vokal, ada lead vokal, ada sub vokal kan. Mostly member yang lain adalah sub vokal sebenarnya, karena nggak semua lagu pasti ada rapnya kan. Kalaupun misalkan ada rapnya juga mungkin rapnya nggak yang heavy rap atau kayak gimana gitu. Tapi memang ada sih part-part yang harus mereka untuk rap gitu. Kalau gue mengambil contoh EXO nih misalnya, di Mama itu line distributionnya menurut gue rata kalau misalkan EXO-K sama EXO-M, karena kalau EXO 12 itu dilebur itu vokalnya terlalu banyak dan line distributionnya akan sangat-sangat unfair kalau menurut gue untuk para vokal lain gitu. Tapi ketika dipisah jadi EXO-K sama EXO-M, menurut gue itu EXO tuh di awal ya di Mama, dalam kasus ini Mama gitu, menurut gue itu udah pas banget karena Sehun dapat part yang emang segitu aja gitu, tapi memang secara vokal dia memang bukan vokalis juga, dan secara rapper juga dia nggak yang heavy rap juga. Kai secara dia dancer dan dia visual, dia juga masih tetap bisa dapat part yang ya secukupnya aja gitu. Dan Chanyeol juga dapat ya 50-50 between rap dan tidak nge-rap, tapi menurut gue pas kalau untuk di EXO pada saat Mama. Jadi kalau pertanyaannya seberapa penting, menurut gue penting banget sebenarnya, tapi lihat dulu nih membernya yang mana. Maksud gue kayak oke, sekarang kita bisa ngomongin Wavy ya. Udah Win-Win di Wavy misalnya, dia bukan vokalis di Wavy. Terus kalau misalkan gue minta dia partnya banyak, gue jadi kayak dia bukan vokalis nih, gimana gini gitu kan, kayak suara dia juga jujur aja nggak bagus-bagus banget gitu sebagai vokalis gitu. Jadi nggak terlalu menuntut juga sih gue, tapi penting dia untuk nyanyi tapi sesuai kapasitasnya gitu loh, Dit. Ngerti nggak sih maksud gue? Kayak lo nggak memaksakan seorang rapper untuk bisa terus-terusan nge-rap di lagu yang seharusnya ya porsi rapnya nggak perlu sebanyak itu gitu sih kalau menurut gue. Kalau gue juga sama lo, penting dalam artian karena kayak grup K-pop itu selalu diciptakan lo punya role masing-masing, kayak bisa atau main vokal, sub vokal, lead vokal. Mau nggak mau yang main vokal itu memang paling banyak porsinya gitu. Tapi kalau misalnya membernya udah ber-12, ber-13 atau kayak IZ*ONE lah, kalau kayak Luna, kalau lo mengharapkan line distribution yang fair, ini menyambung pertanyaan dia nomor 2, menurut kakak line distribution yang adil tuh kayak gimana? Itu akan sangat sulit sih kalau yang membernya banyak banget. Gue misalnya gini, kalau misalnya di Monsta X gue mengambil contoh, Hyungwon itu partnya tuh selalu sedikit karena memang vokal dia menurut gue biasa-biasa aja nih. Maaf, no offense nih buat fansnya Hyungwon. Aku offense, iya. Oh iya, ya udah biarin lah, terserah. Mungkin akan pasti didominasi kalau nggak Shonu ya Kihyun gitu vokalnya. Kalau menurut gue ya wajar karena memang Hyungwon secara vokal menurut gue ya karena dia nggak main vokal, jadi menurut gue emang kenapa itu namanya juga masalahnya grup K-pop tuh nggak kayak KB yang mana lo nyanyi bareng-bareng dari awal sampai akhir, tapi dia tuh ada peran vokalnya. Jadi kalau main vokal mendominasi, main rapper mendominasi, menurut gue itu fair, dalam artian fair. Tapi kalau misalnya sampai nggak dapet line sedikit pun, mungkin kayak wup doang, ya gimana ya? Bisa gini deh maksud itu menurut gue bertahap ya. Karena kayak gini deh, dulu Taemin juga pas di awal-awal SHINee katanya, gue seingat gue juga line-nya tuh dikit banget, sampai dia akhirnya mengasah vokalnya sampai dia kayak main vokal yang bisa sejajar sama Onyu gitu kan. Itu pelatihan vokal kan juga butuh waktu kan gitu. Kayak sekarang aja Hyungwon ternyata di album barunya yang Fatal Love ini Monsta X, dia tuh banyak banget porsi nyanyinya. Gue juga shock juga, wah mungkin karena berbagi karena Wono udah nggak ada. Baru gue mau bilang gitu tapi gue nggak enak. Nggak apa-apa, dibagi sama Hyungwon sama Minhyuk juga vokalnya sekarang juga bagus banget. Happy anniversary ya ngomong-ngomong Wono. Iya. Happy anniversary apa? Wono keluar dari Monsta. Gue ketemu gue tonjok loh. Dari intinya kalau fair dalam artian lebih banyak main vokal tuh gue nggak apa-apa banget, sub vokal. Terus kalau misalnya itu ber-12 lu mau fair, lu nggak juga fairnya tuh tanda kutip tuh bisa beda-beda sih persepsinya, daripada lu paksa vokal dia masih belum terlatih tapi dipaksa lainnya banyak, dia ngap-ngap juga. Ya menurut gue itu keputusan
ini sih produsernya. Jadi menurut gue fair dalam artian main vokal lebih banyak atau fair dalam artian semua porsinya sama, itu tergantung lagunya kalau menurut gue. Iya, betul. Sama mungkin kapabilitas vokalnya dia gitu. Betul. Gue juga setuju sih. Terus, maksudnya kalau misalkan fair itu kayak misalkan nih EXO misalnya kayak Tempo misalnya. Tempo sama Obsession gitu. Itu kan lagu yang paling heavy rap banget kan sebenarnya, karena sebelumnya EXO tuh nggak pernah yang part rapnya itu banyak banget gitu. Kalau pas Tempo sama Obsession kan Sehun sama Chanyeol tuh dapat part yang signifikan banget kan di bagian rapnya kan sebenarnya. Dan pada saat itu jadi fair karena selama ini ya kita nggak pernah melihat sisi itu gitu. Kayak jarang banget di title track rappernya EXO itu di highlight banget partnya gitu. Dan itu berasa banget di gue pas Tempo sama Obsession. Tapi bukan berarti itu juga nggak fair buat penyanyi vokalis yang lain sih, karena menurut gue karena grup ini konsepnya emang kayak gitu kan, konsep lagunya ya betul ya. Karena grup ini ya di lagu ini ya emang pengen nge-highlight part rap itu juga. Maksud gue mungkin orang-orang juga lupa kali kalau ternyata EXO punya rapper gitu. Terus ya udah ada lagu Obsession, ada lagu Tempo, yuk kita highlight aja yuk bagian rapnya gitu. Tapi juga kan vokalisnya mendapatkan porsi yang cukup signifikan juga kan di dua lagu itu. Jadi bener kata lo tadi, tergantung sih produsernya sih. Menurut gue fair nggak fair tergantung produser, capability idol dan penyanyinya, dan lagunya. Dan itu menurut gue yang gue tadi bilang itu akan bertahap, tiap comeback sih akan beda-beda sih. Kayak misalnya gue lupa deh di Everglow itu ada gue tuh kan suka banget Everglow yang Ladida ya. Jadi tuh member dulu tuh pas Everglow awal-awal tuh kayak vokalnya tuh didominasi sama member namanya Mia gitu. Pas di comeback Ladida ini baru namanya Sihyun itu kayak di center lah, dapat vokalnya banyak. Dan menurut gue kayak worth it gitu loh penantian dia gitu. Wah, kayak misalnya orang yang vokalnya jarang shine, sekalinya dia nge-shine di comeback selanjutnya tuh akan sangat gimana ya, kayak wow gitu. Kayak sebuah ini gak sih, sebuah jadi kayak spotlight banget gitu. Iya, spotlight banget, terus kayak fresh aja gitu, kayak sesuatu yang baru gitu, kayak di luar dari biasanya itu sih. Tapi gue kalau mau ngomentarin soal distribution sih di lagunya Seventeen yang baru, gue agak-agak kayak Joshua kok gak nyanyi gitu. Karena kan maksud gue kayak tapi nyanyi gitu. Tapi nyanyi, cuman emang partnya dia sedikit banget. Karena gue lihat fancam solo fancamnya, emang part dia itu cuman sedikit banget di 2 verse itu. Sepanjang lagu kayak cuman 2 kali apa 3 kali gitu. Terus kayak ya mungkin memang lagu ini tidak diciptakan buat dia. Karena kalau menurut gue Seventeen vokalnya sekarang banyak juga banget. Oke sih. Vokalnya itu banyak banget. Kayak Mingyu juga udah keren, Dino Mingyu juga. sekarang banyak banget, sekarang Mingyu di mana-mana Mingyu kan, gitu. Awal-awal enggak kan, kayak ya itu yang gue bilang, itu text time ngelatih vokal. Ya udah, kalau misalnya kayak Win-Win, gue yakin nanti kan comeback nih sama NCT 127 nih, ya. Yang part 2 ya. Katanya nih. Ya part 2 pasti dapet lah, enggak bup aja. Ya sih, tapi kalau yang enggak fair kalau menurut gue ketika manajemen udah memaksakan, kayak misalkan kemarin sempat ada yang komentar juga kan di Kekoreaan Fest bilang kalau gue enggak suka deh Jaehyun nge-rap gitu kan. Ya, betul, karena betul. Menurut gue itu agak nggak fair sih, karena kayak dalam kasus ini NCT gitu, NCT U lah, anggaplah NCT U atau enggak NCT lah satu OT23. OT23 kan banyak banget ya membernya, 23 orang, terus banyak banget rappernya. Kalau lo harus maksain vokal untuk nge-rap, menurut gue itu sih nggak fair, karena pada akhirnya ya kan member lain ada, kenapa nggak kasih ke member lain aja? Kalau menurut gue sih gitu. Nah iya sih, fairnya tuh nggak dalam artian kayak mesti menit, kan kayak di apa? Ditakar kan gitu ya, masing-masing 1 menit, 1 menit kan gitu. Iya, dibikin apa tuh banyak banget video-video distribution line kan, kayak wah itu memang balik lagi tergantung lagunya sih. Udah ya, itu kita sudah sepakat nih ya. Kalau intinya itu ya. Tapi sepakatnya cuman antara gua sama lu ya, kan pendapat orang masih yang lain belum tentu terima terus, kan. Ya. Jangan pukul aja rata gitu dong, kayak. Jangan pukul rata. Gue kayak familiar sih ngomongan ini. Lanjut tadi itu lo yang lanjut curhat dong. Curhat dong kan tadi udah. Ini udah. Belum yang Mama ya. Oke. Mama, Kadita, ini tapi ini nanya cuma Kadita doang nih, nggak ke Karon. Ya udah, nanti gue yang jawab. Kadita, aku mau minta pendapat kakak tentang Mnet yang mengadakan pertemuan sama YG tentang line up Mama, di mana Mnet mau mengundang Treasure setelah 5 tahun artis YG tidak tampil di Mama. Tuh gimana pendapat kamu sebagai orang dalam? Jangan ngarep banyak. Kenapa gak ngarep banyak? Enggak, maksudnya ini bagus sih. Ini kan maksud gue ini masih dalam tahap apa,
pembicaraan kan, kayak masih pertemuan, gue nggak tahu dealnya itu gimana intinya kayak kalau misalnya datang bagus banget karena pasti Treasure akan memenangkan Rookie of the Year sih, dia pasti akan dapat piala itu udah pasti. Kalaupun Sunny juga enggak, ya gue juga nggak tahu sih ini karena ini belum fix gitu loh, kayak masih meeting aja udah diberitain. Jadi kalau menurut gue jangan terlalu banyak berharap daripada nanti lu banyak berharap totonya ya nggak jadi kan sedih-sedih juga ya. Tapi kalau menurut gue ini bagus lah gitu saatnya YG untuk kayak ya lo sama Mnet udahlah selesai lah cekcoknya, karena rugi juga lo nggak dapet konten dari Mnet. Gimana pun juga Mnet kan exposure-nya gede, terus kayak Treasure tuh butuh banget gitu loh, nggak cuma masa mainnya di Music Core sama Inkigayo aja sih, gitu-gitu aja dikit banget comeback stage-nya. SM aja udah baikan, masa iya, SM udah balikan sama kamu Mnet enggak gitu ya. Iya, kayak penting banget udahlah ego masing-masing tuh dihilangkan dulu, yang penting lo gedein grup anak lu gitu loh. Yang Treasure ini tuh kan masa depan lo nih gitu. Kata siapa? Tapi, masa depan YG G-Dragon lah. Gila. Oh iya. Kan G-Dragon ntar lagi kayak katanya lagi mempersiapkan lagu nih mau comeback. Kita tunggu aja ya. Oke lah YG, tolong Treasure nih. Siap. Jangan disamakan promonya dengan yang udah lo sebelum-sebelumnya yang kayak kan dia eksklusif. Kan dulu YG kesana eksklusivitas banget. Kalau menurut gue banyakin aja udah. Iya, recehin aja udah kan udah mulai receh tuh. Kayak fans Indonya juga udah mulai banyak gak sih? Kan dia udah ke Tokped, terus kemana lagi tuh, kayak video-video buat konten Indonya banyak banget deh. Iya, gue sayang udah deh. Gue juga sayang banget sama Treasure. Jadi kayak aku anticipated for next promotion gitu sih kalau gue. Anticipated banget gue sama. Semoga si Treasure bisa datang ke Mama. Toh Mama juga stage-nya tuh juga keren-keren konsep eksekusinya. Jadi kita tunggu aja. Walaupun tahun ini kayaknya online gak sih Mamanya? Online lah pastilah. Iya kan. Tapi ini gue ada curhatan satu lagi sih ngomongin Twice. Satu lagi kali ya Ron? Boleh ya. Itu juga baru agak panjang sih. Kita juga baru mulai kan? 17 menit. Oke. Kalau ke Korean, aku mendengar setiap podcast ke Korean, aku mau curhat nih. I just wanna say something. This is about Twice teaser. Ini pas Twice masih belum rilis. Ya. I Can't Stop Me. I'm a Twice. I am a Twice fans. I like their concept, cute, but I think JYP trying to make a new concept for Twice, and I can see it in the teaser. Mereka yang menunjukkan seolah-olah mereka punya dua sisi antara cute dan seksi yang mengarah ke gothic gitu, dan entah itu hanya karena untuk Halloween aja karena ini Oktober. Tapi gue nggak suka, itu terkesan kayak Nirio RV banget, Red Velvet maksudnya. Dan vibe-nya fight Red Velvet banget, dan itu sangat tidak kreatif. Aku tahu itu hanya sebuah teaser, tapi Iris cukup membuat aku mengernyitkan jidat karena JYP lagi-lagi tidak kreatif dalam mengusung konsep. Oke, Jasid, sebenarnya aku lebih suka mereka cute lagi aja comebacknya, nggak usah ngikutin RV karena mereka udah sangat kuat banget dengan dua konsep epic yang sudah mereka buat. I am also like Red Velvet so much, which is aku multi fandom, itulah yang bikin aku mengernyitkan jidat sebenarnya. Mungkin JYP lagi mau ngasih konsep yang berbeda buat Twice, atau Twice mau ubah konsep, nggak tahu juga. Tapi untuk aku yang melihat teasernya, this is really buat aku yang suka sama Twice dan Red Velvet kayaknya bisa melihat sedikitnya dari persamaan itu sih. Lihat teasernya aja kayak wah this is so Red Velvet. Gak tahu juga sih apakah itu hanya sebuah teaser atau mungkin mereka bakal bikin Halloween edition atau gimana. Tapi kurang suka aja sih as a fans. Bahkan international fans mikir it was a Red Velvet teaser in the Halloween concept, especially in October. That's the reason bahwa konsep RV udah sangat matang banget. Kalau mereka aja yang casual fans bisa mikir begitu. I don't hate it but I don't get it. I don't feel it. But it's okay JYP, nice try. Aku harap Twice konsepnya cute aja lah. Hehe. Sekian curhatku, makasih ke Koreaan. Sama-sama. Gue nggak tahu sih teasernya. Gue tahu teasernya Twice yang apa judul lagunya Ron, gue lupa. I Can't Stop Me. I Can't Stop. Dia tuh memang konsepnya tuh kayak season greetingnya Red Velvet yang dia pakai suit itu loh, suit kayak baju kerja gitu. Gue jujur aja as a casual fans nggak melihat hal itu seperti konsep Red Velvet sih. Bahkan lagunya juga nggak kayak Red Velvet nggak sih? Lagunya kayak SNSD kata gue. Sorry. Oh iya ya, yang mana? Paparazzi. Oh iya. Iya. Oh gue nggak, dan gue nggak merasa itu mirip Red Velvet sih. Gue suka Red Velvet kayak gue nggak melihat, bahkan pas gue lihat, mungkin kalau menurut lo itu kayak SNSD, gue nggak melihatnya itu nggak kayak mirip mana-mana. Kalau menurut gue dia akhirnya mengusung konsepnya retro kan pas comebacknya itu.
Terus kayak juga nggak mirip grup mana-mana juga. Kalau misalnya dibilang retro, lagunya kayak Everglow, tapi ini tuh versinya Twice juga. Iya, lagunya sih gitu. menurut gue Twice banget, tapi entah kenapa beatnya ngingetin gue sama Paparazzi-nya SNSD. Dan kalau misalkan konsep teaser foto itu sama kayak lo sih, gue nggak ngelihat itu sebagai RV sebenarnya, tapi kayak ya udah kayak girl group in general aja gitu. Iya, tadi si OP-nya si Sendernya tuh bilang kalau dia lebih suka Twice itu konsepnya cute. Sama, tapi kalau menurut gue juga. Tapi lo udah di umur dia tuh udah 5 tahun debut, lo nggak akan bisa konsepnya cute terus sih. Kayak gue inget banget Twice itu konsepnya cute terus sampai Likey apa Yes or Yes ya. Dan orang-orang tuh udah mulai jenuh. Sampai akhirnya ke Fancy yang menurut gue masih cute tapi dia udah mulai mature-nya, itu menurut gue udah bagus banget sih. Transisinya. Iya, kalau menurut gue kalau lo balik ke cute lagi kayak Likey or Titi tuh nggak akan bisa sih, mau sampai kapan. Menurut gue misalnya sebagai fans pun kayak ya dia udah umur lebih udah makin lama makin berumur juga pasti kayak konsep ya kayak Taeyeon emang dia masih mau nyanyiin lagu G lagi. Taeyeon aja nggak suka sama lagu G kan, dia sering banget bilang ngapain sih gue nyanyi bikin lagu itu. Kayak mungkin Twice juga akan bosen gak sih kalau misalnya cute. Menurut gue udah bagus sih sekarang dia peralihan ke pergantian konsepnya. Kayak gue suka sih ya yang judulnya Can't Stop Me ya. I Can't Stop Me. You Can't Stop Me ya. I Can't Stop Me. I Can't Stop Me lagunya oke, tapi walaupun gue sebenarnya nggak suka banget tapi masih oke lah. Itu sih kayak ya nggak bisa mengharapkan konsep cute terus. Gue setuju sih sama lo, dan menurut gue yang menarik dari kita jadi fans K-pop itu kan sebenarnya kita bisa ngelihat mereka grow kan sebenarnya. Kayak betul, awal mereka muncul dengan konsep yang kiowo gitu sampai mereka akhirnya jadi dewasa. Ya pada akhirnya kita mendewasa bersama gitu loh jadinya. Kayak ada fase di mana gue sangat menikmati Kissing You banget sebagai anak kuliahan semester 1 ngelihat SNSD gitu kan kayak gitu kan Kyo. Tapi ketika mereka muncul dengan Mister gue udah kerja gitu kayak wah gue ngerasa banget kayak mereka ya kita berkembang bersama, kita tumbuh bersama gitu. Ada fase-fasenya emang, dan gue setuju sih sama lo. Walaupun gue suka banget Twice yang cheer up ya, dan gue berharap mereka akan bisa stick to that era terus gitu. Tapi seperti halnya kehidupan kan kita juga nggak bisa jadi umur 17-18 terus kan. Jadinya ya gue juga pada akhirnya memang harus menerima kalau pada masa dimana Fancy dirilis, gue udah nggak bisa relate sama lagunya Twice. Mungkin emang gue carinya yang lebih muda, yang lebih fresh gitu kali gitu. Menurut gue gitu. Tapi justru sebaliknya gue memang nggak gitu into dengan cute konsep gitu. Tapi gue suka banget Fancy pas feel special gitu. Kayak ya ini menurut gue kayak ya win-win banget sih. Iya, sama ada kayak lo suka Red Velvet tapi lo gak suka lagu Power Up kan. Kayak gak gitu cocok gitu, gak cocok gitu kan. Iya benar-benar. Sip. Oke, segitu aja ya. Clear. Korean curhatnya ditutup ya. Tolong bumpernya. Apa ya kemarin bumpernya? Ke Korea curhat dong. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Mau bahas mana nih, Canyol atau Aespa? Kok tiba-tiba Canyol? Jadi sesi curhat gue dong sekarang, Ron yang curhat gitu. Ya udah ngomongin Aespa aja nih. Gimana nih Ron? Gue tuh excited banget sumpah sama Aespa. Gimana? Bacanya gimana ya? Gue takut salah nih. Gue kan suka salah baca. Bacanya Aespa. Aespa berarti ya. A-nya kayak nggak A-nya kebaca gitu kebaca, ya? karena bahasa Koreanya kan kayak Eri gitu loh, kayak bawa Eri. Sorry. A-E-nya itu jadi kayak satu yang kayak Aespa gitu. Oh jadi Aespa ya. Oke, Aespa nih grup gini masalahnya. Ingat gak sih episode sebelumnya kita ngomongin kontroversi Irene? Wah berarti tandanya bentar lagi teaser rilis nih gitu kan. Beneran 2 hari kemudian 3 hari kemudian jeng. Dan lo nerima banyak banget mention kayak wah bener ternyata teori konspirasinya. Tapi kalau menurut gue ini bukan konspirasi SM, tapi memang lagi apes aja kayak timingnya aja. Kayak kayak history tuh repeat itself. Kayak gimana ya, kalau daripada gue nganggur girl group yang nggak ada, ya udah sekalian aja. Memang apes kalau menurut gue. Bukan berarti SM menghancurkan Red Velvet, enggak, ngapain, orang sayang banget duitnya masih banyak di Red Velvet. Menurut gue itu memang kayak lu suka kalau di K-pop tuh kayak ada kutukan, selalu aja ada hal-hal goib yang gimana ya yang
hal-hal goib yang cuma memang disentuh, yang ditulis oleh Tuhan gitu. Kayak misalnya ini posisi satunya produce tuh ada aja masalahnya. Kayak dulu tuh orang-orang menganggap Somi kayak akan diizzi kan, akan diizzi akan sukses banget, totonya dia keluar. Kang Daniel posisi 1, totonya dia ribut sama ininya, sama agensinya, manajemen. Kim Yo Han juga posisi 1 kayak gimana, kayak orang-orang berekspektasi lebih kan, tapi dia udah oke sih sama grup, tapi kan kayak ada aja halangan. Kim Yo Han waktu itu dramanya gagal lah, terus apalagi grupnya bubar lah, kayak ada curse-nya gitu loh. Kayak ini tuh nggak bisa dibilang apa ya, itu gue bilang itu kayak ada sesuatu yang goib yang yang menulis skenario itu, yang gue juga sebagai orang yang berpikir rasional juga bingung kenapa ya mungkin sama aja halnya nih kayak waktu pas FX kemarin ada masalah, tiba-tiba Red Velvet, sekarang tiba-tiba ada lagi nih, berulang lagi sejarahnya, Red Velvet ada masalah langsung ke aespa. Wah ya udahlah, kayak ini ya, kayak kita lagi hidup di dunia Maze Runner gitu ya, di dunia Maze Runner, terus ada petinggi Wicked yang ngeliatin ya kita gitu ya, kayak ini aespa mau debut, oke, Irene dikasih kasus deh, kayak itu, gitu ya. Iya itu kayak apa nih, kayak kok ya gue ini hal-hal yang di luar dari ekspektasi kita lah gitu. Mungkin 7 tahun lagi akan seperti hal yang sama, aespa-nya ada masalah, nanti grup baru lagi nih, udah itu akan berulang lagi. Kita tunggu aja Ronnya 7 tahun lagi. Semoga kita masih hidup ya, semoga pandemi ini udah berakhir ya. Balik ke ngomongin aespa, mereka itu gue kaget sih membernya cuma 4. Gue mikirnya 7 lah atau enggak. Mereka enggak kayak 4 dong, 8 sama avatarnya. Gue lupa sama avatarnya. Gue lupa. 4 lah. Ya udah, kita ngomongin 4 dulu, yang manusianya dulu ya. Yang mana yang paling yang mana yang menurut lo paling mencuri perhatian lo antara Winter, Karina, Giselle sama Ning-Ning? Ning-Ning, Pak Ning-Ning. Aduh, gimana ya? Paling Winter sih, kayak gue banyak banget ngeliat orang yang retweet, karena baru exposure gue baru terpapar sama Winter, kayak muka, karena dia tuh member pertama yang di ini kan ya, yang di reveal ya. Iya, di reveal kayak. Terus gue itu, terus dia juga ada orang Chinese-nya ya, Ning-Ning ya. Ning-Ning Chinese, si Giselle Jepang. Oh, Giselle tuh Jepang, ntar gue liat dulu mukanya lagi. Karina sama Winter orang Korea. Namanya Eri, makanya kemarin sempat ada yang bilang dia nggak pakai nama panggung Eri karena takut berantem. Aduh kocak. Gimana nih Ron? Apalagi sebenarnya salah satu project ambisius lagi. Banget, wow. Yang tadi yang gue share artikelnya. Udah gue baca itu. Dan isinya sebenarnya kayak ya udah. Tolong dijelasin Ron tentang Lisuman ini kayak visi dan misi membuat aespa ini, Ron. Jelasin Ron, gue bingung. Kalau gue sih ngelihatnya pas awal tuh kayak gue pikir aespa ini ya udah kayak girl band SM aja gitu. Maksudnya kayak Red Velvet kan muncul nggak ada embel-embel kayak NCT gitu kan, yang kayak this group gonna be like so futuristic with neo culture technology, kayak apalah itu unlimited member lalala segala macem gitu kan. Red Velvet kan tidak muncul dengan itu kan. Setahu gue muncul dia tuh bilang mau ada konsep Red, satu konsep Velvet, iya nggak sih? Iya itu doang kan sebenarnya. Iya, maksudnya ada lah. Di awal kan sebenarnya konsepnya adalah dual itu kan, duality itu kan. Maksud gue ketika SM bilang konsep Red Velvet itu Red dan Velvet itu kan sebenarnya kayak ya dia tidak mau grup ini tidak mau dikotak-kotakan sebagai sebuah grup yang misalkan cute aja atau misalkan seksi aja gitu kan, tapi mereka munculkan dengan probabilita kemungkinan bahwa ada Red ada Velvet gitu. Jadi Red itu yang versi happy-happynya, yang versi dam-damnya, Velvet yang versi bad boy-nya gitu kan. Nah di awal kan sebenarnya konsepnya cuma itu doang. Nah kalau tapi Red Velvet itu ya maksudnya nggak seambisius itu gitu loh, yang kayak NCT gitu, yang member unlimited member, jadi kayak grup yang keluar ya udah kayak grup K-pop kebanyakan aja gitu. Tapi mungkin di situ SM belajar kali ya, bahwa ketika mereka bikin grup kayak NCT yang di awal udah dikasih teaser yang kayak this group gonna be like different gitu, yang bener-bener yang di luar ekspektasi semua orang gitu kan. Mungkin belajar juga kalau dari situ, kalau kayaknya seru juga nih kalau misalkan kita next girl group kita bikin juga yang kayak NCT
Jadi rame di awal, orang penasaran, terus nanti ketika dimunculin ada sesuatu yang baru yang nggak pernah ditampilin di K-pop sebelumnya gitu. Dan jujur aja sih sebenarnya itu berhasil sih menurut gue ketika mereka mengeluarkan konsep aespa ini. Maksud gue kan kayak SMUGG ini kan udah ditunggu-tunggu sejak lama banget kan, dari zaman Red Velvet kan udah ditunggu-tunggu banget gitu. Dan kemudian kayak gue mikir, oh pantesan sih ini lama banget karena mereka mungkin menyempurnakan konsep itu kali ya. Dan ketika mereka muncul dengan ide yang kayak apa namanya aespa ini yang experience sama Avatar ini, gue tuh awalnya kayak nggak ngeh sih maksudnya itu apa ya. Karena ketika rilis teaser, logo kayak gitu-gitu kayak apa maksudnya si aespa ini yang Avatar experience ini gitu. Tapi sampai akhirnya video My Karina itu muncul, gue baru oh maksudnya tuh ini gitu. Dan di situ kayaknya emang semua kejadian-kejadian sebelumnya itu tuh jadi kayak berujung di aespa ini loh, Dit. Menurut gue kayak SM bikin Beyond Live gitu kan, dan mereka bikin panggung yang ada AR, ada VR-nya. Terus kemudian gue ngelihatnya kayak aespa ini tuh nanti konsepnya tuh performance-nya bakalan kayak gitu juga. Jadi mereka kerja sama si Beyond itu untuk bikin satu konsep panggung di mana si girl band ini tuh bakal perform sama avatarnya gitu. Kayak semuanya jadi kemudian jadi makin jelas gitu di gue, kayak oh gitu. Dan baru-baru ini kan dirilis juga kan teaser yang kalau nggak salah yang terakhir dirilis itu Winter ya, kalau nggak salah yang Sync itu. Jadi kan itu ya, itu keren. Jadi kan itu kan keren banget kan itu konsepnya. Dan teaser fotonya pun kan nampilin si siapa Winter sama Winternya kan sebenarnya. Jadi itu menurut gue sebuah, ya bener sih, revolusioner in a way, walaupun ada beberapa netizen juga yang bilang kayak ini agak creepy ya gitu kan. Baca kan yang di artikel itu juga kan dia bilang kayak ini kok kayaknya creepy karena pada akhirnya ada sudut pandang yang melihat bahwa kok ini jadinya kayak mengobjektifikasi. Ada yang bilang kayak kesannya jadi kayak bisa gampang diselewengkan lah konsep itu gitu, konsep avatarnya itu kayak gitu-gitu sih. Tapi karena tapi lanjut. Itu lo dulu tadi gue lupa karena apa? Iya, karena gue sempat baca artikelnya itu Lisuman tujuan jangka panjangnya dia bikin AI avatar itu nanti avatar itu bisa kayak lo akan berinteraksi dengan avatar gitu, kayak lo ngobrol gitu. Bahkan dia itu udah menyiapkan lo gue lupa deh tempat di mana lo akan berinteraksi dengan avatarnya gitu. Dan orang-orang udah mengenyutkan dahi duluan, takutnya lo creep banget, lo freak banget, lo malah menormalisasikan Saseng karena nanti dia akan ibaratnya kayak wibu gitu ya sama karakter 3D-nya gitu loh. Padahal kalau setelah gue pikir-pikir lagi, normalisasikan Saseng dan segala macam moral groundednya itu dari awal K-pop ada, moral itu akan selalu diperdebatkan sih. Kayak misalnya creep gitu lah, maksud gue K-pop diciptakan untuk fansnya untuk selalu posesif, ya nggak sih? Kayak lo dikasih konten tiap kali update idol update apa kabar, fandom apa kabar, misalnya Wono ke ini apa kabar Moon Baby, apa kabar Winnie, sampai kalau misalnya Wononya nggak update, aduh kok dia nggak update ya, kenapa ya gini, kangen deh. Kayak lo gimana ya, lo diciptakan untuk lo posesif sama idol lo agar lo menginvestasikan duitnya buat mereka gitu loh. Iya, model bisnisnya memang seperti itu gitu. Model bisnis dari awal seperti itu. Dan menurut gue Avatar ini menurut gue lo nggak akan kayak Blade Runner di mana lo gimana sih yang kayak Black Mirror juga itu bercandaan aja sih, nyinyiran doang. Nyinyiran doang sih sebenarnya. Menurut gue ya nggak akan juga lo misalnya gini deh, lo sama avatarnya itu emang bakal hidup, lo akan punya AI sendiri kan nggak akan, belum tentu juga gitu. Gue yakin masih sebatas AI-nya itu dalam artian foto-foto bareng aja, selfie gitu loh. Itu kan sebenarnya kayak trik marketing gimmick dan trik marketing yang emang SM itu berusaha untuk menampilkan hal yang baru yang emang belum pernah ditampilkan oleh manajemen yang lain juga kan sebenarnya. Maksud gue itu pada akhirnya it works as a gimmick gitu, itu berhasil banget sih menurut gue, karena itu banyak banget, termasuk yang kontroversi itu pun kemudian muncul karena menurut gue itu gimmicknya berhasil gitu. Dan kalau menurut gue AI avatarnya ini kan kita belum tahu juga praktek eksekusi SM-nya gimana. Kalau menurut gue untuk berpikir jauh, dia nanti punya kesadaran sendiri kayak Skynet-nya Terminator, ya mungkin enggak juga sih.
maksudnya lo pacaran dengan avatarnya ya nggak akan juga, maksud gue nggak akan punya kesadaran juga dia gitu. Maksud gue AI avatarnya ini kalau menurut gue dia itu pengen kayak KDA, apalagi KDA yang di League of Legends itu. Karena tau gak sih sebenarnya industri di Korea itu didominasi automate industrinya kayak Samsung, LG dan macam-macam. Setelah itu industri game, industri K-pop tuh nggak ada apa-apanya. Kayak penyumbang GDP-nya tuh nggak sebanding dengan industri game di Korea. Itu wah, itu kalau lo atlet e-sport tuh udah kayak seleb deh pokoknya. Orang-orang ngincer banget pacaran sama atlet e-sport itu. Melihat kesuksesan KDA, gue yakin SM pengen ambil bagian dari project itu sih. Entah gamenya mungkin nggak LOL kan paling dominasi di Korea. Gue yakin mereka mengincar project game, Ron. Lu tau game kan udah kayak wah, iya kan, udah kayak beberapa kali juga kan SNSD ngisi soundtrack game juga kan, dan Taeyeon juga kan baru rilis banget sama Grand Saga itu kan soundtrack juga kan, betul make sense sih. Game mobile, terus apalagi di Jepang industri game juga gede, di US juga gede. Wah, gue ngerti maksud lo. Jadi pada akhirnya nanti cuannya adalah SM akan kerjasama dengan sebuah brand game dan lo bisa pakai avatar Karina, lo bisa pakai avatar Winter. Wow, that's so mind blowing sih, Dit. Kayak wow, bisa nggak gue main Genshin Impact tapi ada Karina gitu. Betul, nah iya. Oh my god, that's so interesting. Enggak, maksud gue orang-orang dikira tuh kita akan pacaran, kita akan sorry nih gue having sex dengan avatarnya, ya enggak lah. Maksud gue ngapain lo sama hologram, itu pacaran kan sama sebenarnya hologram, orang-orang yang mikir kayak gitu kan, yang skeptis aja kan sebenarnya dengan konsepnya, terus juga kayak merasa mess up gitu. Karena gini, bentar lu, gue potong, sorry. Jadi gue pernah merasa satu kali SM tuh messed up banget sih. Kayak dia pernah bikin aplikasi VR yang Irene virtual girlfriend itu loh. Nah itu menurut gue messed up sih kalau yang itu, karena kayak masalahnya itu Irene as a human, as Irene gitu, tapi pacaran lewat VR gitu. Menurut gue itu agak messed up sih pada saat itu. Tapi akhirnya diperbaiki dengan versi avatar. Nah iya, sekarang akhirnya itu di ini kan di apa, konsep yang sama tapi dibikin versi avatarnya bukan Irene, bukan artis yang beneran nih, tapi artisnya tapi di alternate universe-nya gitu kan jadinya. Ya gitu. Kalau menurut gue itu sih kekhawatiran orang-orang dengan saseng untuk menormalisasikan kultur saseng ya udah dari dulu. Bahkan dulu menurut gue parah, lo dikasih pembalut yang ada darahnya kayak apalah, udah dulu kan kacau banget ya saseng. Maksud gue itu akan selalu menggerogoti, tapi menurut gue fokusnya tuh bukan di situ gitu. Menurut gue ya fokusnya balik lagi ini duit. Gue yakin ini pasti akan ada project game sih. Semuanya pasti balik ke duit sih, karena kayak ini aja kemarin gue lihat yang pertama deh sebelum aespa debut, Yoo Jimin sempat ada kasus kan sebenarnya yang masalah yang rame-rame banget itu, yang bukan bully, enggak bullying sih, itu dia ngejelekin member gitu, ngejelekin member EXO sama BTS atau apa, tapi pada akhirnya kan nggak terbuktikan sebenarnya. Nah dari rentetan peristiwa itu kemudian sebenarnya yang chat yang kebocor itu, kalau yang gue baca, ini correct me if I'm wrong, kayaknya si Karina itu pernah ngechat ke temennya kalau dia bilang dia lagi syuting iklan sama Kai, tapi dia bilang kayaknya tapi gue tuh pengennya syuting sama member EXO yang lain gitu, mengesankan kayaknya dia nggak suka banget sama Kai, tapi terbukti kalau nggak salah itu chatnya fake atau apa gitu, gue nggak tahu, gue lupa. Intinya masalahnya dari situ awalnya. Terus kemudian muncullah si iklan Hyundai rilis kan. Bahkan iklan Hyundai rilis itu Kai sama Karina muncul di situ. Bahkan Karina aja itu kayak belum tahu nih di aespa dia bakal kayak gimana gitu loh. Jadi di situ gue mikir kayak nih aespa udah baru awal muncul aja, SM tuh udah kenceng banget sama si Karina ini, dibikinin video individual, dibikinin iklan bareng sama Hyundai gitu kan. Jadi kayak wah ini duitnya kenceng banget gitu. Jadi ketika lo ngomongin model bisnis aespa yang barusan ini dengan segala macam game yang akan dia munculkan nantinya, gue jadi ngerasa kayak ekspektasi orang sama si aespa ini jadi makin gede banget. Dan kemudian gimmick SM itu berhasil gitu loh. Gue ngerasanya gimmicknya tuh berhasil banget. Dan wow sih, gue tadinya gue gak suka sama Karina, ketika gue ngelihat dia perform sama Kai, gue jadi sukanya sama Karina. Receh banget ya. Kan itu sih yang gue bilang, mungkin
mungkin orang-orang udah positif dulu, udah skeptis duluan karena belum lihat outcome-nya kayak gimana. Karena ini masih berupa penjelasan narasi yang dibaca doang. Ya dulu juga awal-awal NCT orang-orang bingung ini maksudnya apa, neo culture teknologi katanya. Kok grup namanya neo culture teknologi sih? Iya neo culture terus tambal sulam ini subunit ini gitu. Karena gini, waktu itu kan SM sebenarnya kayak udah mulai mencoba ala-ala senbatsunya JKT, senbatsunya AKB yang dia voting gitu kan, sampai akhirnya diprotes. Ingat gak sih Ron yang resonance awal-awal? Yeah. Itu menurut gue menurut gue ini akan trial dan error si aespa ini, seperti NCT. Waktu NCT yang ingin mencoba senbatsu tapi diprotes sama fans, akhirnya mereka nggak jadikan. Kalau menurut gue ini akan seperti itu sih, akan sama. Pasti akan ada trial dan error, dan itu pasti ya lo akan ada perbaikan, revisi dan segala macamnya sih. Kita belum lihat outcome, belum lihat apa hasilnya. Untuk awal menurut gue itu kayak konsep yang misalkan SM lagi mau nyari sponsor nih buat aespa gitu kan, mau nyari duit. Konsep yang lo jual ke investor itu sangat menarik buat investor kan sebenarnya. Dan menurut gue dia pasti jual ke Tencent Games, udah duitnya betul, tuh ngalir deh. Ke Hyundai kayak gitu-gitu kan, maksud gue di tahap pertama ini pitching ini kan pasti sangat-sangat menarik buat mereka. Jadi kayak sangat menarik sih, mereka bilang betul. Kayak ya setahun pertama mereka konsep kayak gini juga nggak apa-apa. Sama kayak EXO misalnya, ya EXO konsepnya super power kan? Super power. Terus dua subunit Korea sama Cina. Mana ada grup yang seperti itu sebelumnya gitu. Dan ketika ya, itu lo pitching, terakhirnya Korea Cinanya udah melebur nih. Tapi ketika awal lo pitching lo jualan, itu kan menarik buat orang buat invest ke EXO, buat invest ke aespa kan. Jadi cukup lah untuk gue, kalau gue misalkan sebagai salah satu keturunan pemilik Samsung misalnya, kayak menarik nih buat gue, bisa nih buat Note 21 misalnya besok gitu kan. Ya udah gue invest aja deh ke situ gitu. Tapi nanti setelah 2 tahun berjalan, ya Red Velvet aja lihat 2 tahun berjalan, mereka kayaknya lupa sama konsep Red sama Velvet. And EXO juga 2 tahun berjalan, konsep kekuatan juga bukan lagi sesuatu yang emang utama kan? Gitu. Jadi cuma elemen-elemen yang mengingatkan bahwa mereka dulu pernah loh punya kekuatan, mereka dulu pernah loh ada logo-logo individual. Kayak gitu-gitu aja pada akhirnya kan. Dan aespa ini juga pada akhirnya mungkin bisa jadi akan seperti itu. Sekarang rame sih, ada AI-nya. Tapi nanti juga lupa kalau misalkan emang udah konsepnya kalau memang gak sukses ya. Kalau gak sukses dan juga lupa. Yang penting gue mah simpel ya. Gue gak tahu juga gue akan bisa kan gue juga gak tahu produknya akan seperti apa ya. Karena kita belum lihat sih sebenarnya kan. Kita kan baru kayak teaser aja dulu gitu. Lagunya aja dulu, kalau enak gue suka, kalau enggak ya udah entar gitu. Kayak Red Velvet juga awal Happiness gue belum suka, gue baru suka setelah Ice Cream Cake kan. Kayak ya udah gue mah dengerin lagunya aja gitu. Masalah standar moral itu kalau menurut gue di K-pop tuh kayak ya gini, apa ya lo mau nggak, aduh gue bingung sih kalau ngomongin standar moral, kayak ya gue nggak mau munafik juga gitu, dibilang saseng lah. Maksudnya gue juga dulu obses banget sama Monsta X gitu, kayak pengen tahu semua kehidupannya mereka. Kayak gue nggak sesaseng apa sih, tapi memang gue nggak mau praktekkan secara langsung gitu loh. Kayak ya gimana ya, standar moral orang-orang kan beda ya. Maksudnya kita belum tahu deh. Soalnya ada yang bilang kalau ini tuh desain karakter game avatarnya itu tuh slim banget, kayak nggak sesuai dengan terlalu manusia standar pada kecantikan. Akhirnya kayak lo ngomongin cewek tapi Barbie gitulah ya kasarnya. Iya Barbie banget, pinggangnya tuh ramping banget. Nanti pasti orang-orang lebih fokus ke avatarnya daripada ke membernya. Bahkan ada temen gue yang bilang kayak, kok avatarnya Winter lebih cantik daripada Winternya. Nah, setelah itu gue mikir kan, mungkin dia akan menciptakan pasar orang yang suka dengan avatarnya aja gitu. Mungkin ada juga yang suka dengan membernya aja. Dia menciptakan 2 pasar itu kan nggak masalah juga gitu. Betul. Dan setelah gue pikir-pikir masalah desain, dari dulu memang desain game nggak ada yang realistis gitu. Nggak ada yang realistik. Dan nggak ada yang nggak seksi nggak sih. Bahkan di Dread Out aja yang pakai baju SMA aja itu, maaf, payudaranya gede banget gitu. Iya gitu kan. Gue udah biasa ngelihat desain One Piece yang pinggangnya udah kayak lidi-lidi itu, kayak ya ini namanya juga desain game, itu nggak akan bakal realistis. Bakal se-unrealistis itu gitu. Iya, bahkan se-unrealistis itu. Kalau itu sih ya, gue banyak banget ngeliat orang-orang tuh udah
paling aduh kasihan banget membernya, pasti Avatar lebih disukain Avatar ya. Mungkin kalau gua nggak tahu sih, mungkin apa ya bagus lah dia terobsesi dengan Avatar, toh dengan itu Avatar tuh bukan gue gitu loh. Ya daripada lo obsesif sama gue, deket-deketin gue, ya udah sana lo nikmatin Avatarnya gitu loh. Kayak di satu sisi bisa jadi ya bagus lah, mungkin dia nggak akan ngesaseng gue, dia bolak-balik streaming aja tuh karakter fiksi gue gitu loh. Kayak dan kalau kita ngejelekin Avatarnya jadi orangnya nggak ngerasa bersalah karena ya dia kan Avatar. Iya, jelekin kayak aja. jelek-jelekin aja. Hidungnya kok gitu, plastik. Ya emang plastik, emang bohong. Ya udahlah, gimana maksud gue, ini masih ya itu kita belum lihat produknya, jadi gue lucu aja sih. Mungkin gue kocak sih ngeliat meme-memenya gimana. Iya. Tapi at the end of the day emang aespa ini adalah produk dari sebuah manajemen entertainment company, perusahaan yang emang nyari duit, dan at the end of the day ini semua hanya bisnis gitu. Jadi balik lagi bahwa sebagai fans K-pop yang sering banget kita omongin di kekoreaan, bahwa kita akan menikmati pada akhirnya produknya loh gitu. Kayak aespa ini benar kata lo tadi, kayak kalau bagus ya nikmatin, kalau enggak ya udah tinggalin aja. Bukan berarti kalau enggak kemudian lo berhak buat kayak ngebash atau apa juga. Ya nggak ada untungnya juga buat SM sih. Lo ngebash itu juga kayak yang penting mereka duitnya udah tetap ngalir, terbanyak. Kalau mereka projectnya di game tetap laku, nggak ada urusannya sama lo gitu. Boykot SM. Ini kayaknya gue prediction lagi sih, mereka pasti ngincar project game, nggak mungkin sih. Iya, itu pasti sih. Pasti dia harus ke game. Dan menurut gue nanti gue kan suka banget KDA, judul lagunya Popstar itu. Kemarin Henry juga itu loh, update lo itu di IG story-nya. Nah KDA itu kan waktu itu bikin live, jadi tuh openingnya League of Legends turnamen yang gede banget itu. Yang pernah lo kasih lihat ke gue nggak sih? Iya gila, lo liat nggak sih campuran antara real life-nya, dengan VR-nya. Nah si aespa ini tuh bakal kayak gitu. Iya itu keren tau. Itu bakal kayak gitu performance-nya menurut gue. Gue nggak tahu sih. Gue sebagai suka game dan suka K-pop, itu menurut gue keren banget. Kayak orang-orang bilang apaan sih freak banget lo nontonnya gimana? Ya itu nontonnya di layar, namanya juga VR gitu. Terus kayak wow, ini keren sih. Kita tunggu aja ya. Nah, masalahnya gue penasaran banget. Concern gue tuh sebenarnya adalah maksud gue ketika sekarang nih kondisi pandemi, mungkin ini menguntungkan ya buat aespa karena misalkan gini, SM mereka perform di music show misalnya. Tapi music show nggak semuanya nih bisa support dengan teknologi yang AR VR ini gitu. Tapi untung banget lagi pandemi nih. Jadi kita bisa pakai studio sendiri, kita syuting sendiri, tinggal kirim aja materi ke TV, tinggal ditayangin gitu kan. Jadi si aespa ini benar-benar menguntungkan banget posisinya dia dengan konsep dia yang sekarang dengan kombinasi VR, AR dan juga manusia ini menurut gue. Jadi kayak maksud gue kayak KBS mungkin nggak punya teknologi kayak Beyond itu loh, maksud gue di TV-nya, dan dia nggak mungkin bisa menampilkan itu ketika mereka menayangkan Music Bank misalnya, atau mungkin ketika aespa muncul di Music Bank mereka harus agak ribet nih SM mintanya gini dan mereka nggak bisa memfasilitasi itu gitu. Tapi SM punya Beyond, kayak kerjasama dengan Beyond gitu, terus SM bisa punya studio sendiri dan ya udah kita syuting aja tempat sendiri, kita rekam konsep aespa sesuai dengan SOP kita, tinggal kirim aja, terserah nih KBS mau nayangin di Music Bank kayak di mana gitu. Apalagi kan mereka udah baikannya sama Mnet itu gue selalu suka sama comeback stage grup-grup tuh. Kalau yang di Mnet niat yang banget kan mereka itu bikin niat banget. Iya stage-nya, terus kayak gue seneng banget, apalagi gue ngomongin Monsta X. Kalau di Monsta X tuh kayak Mnet tuh selalu ngasih 3 lagu gitu loh, 3 lagu comeback. Iya itu kayak gue seneng sih sama orang-orang bilang Mnet, tapi gimana pun Mnet itu salah satu platform terbaik lah untuk lo menikmati konten K-pop. Dan menurut gue pas aespa ini akan pecah banget sih ya. Gue nggak mau berekspektasi juga sih, tapi kayaknya gue merasa ini akan keren gitu. Karena kayak maksud gue nggak masalah sih ketika lo berekspektasi, karena itu tadi kayak gimmick marketing di awalnya ini udah kenceng banget dan kena banget sama gue gitu. Jadi kayaknya gue juga akan nggak bisa bohong, gue juga akan berekspektasi tinggi sih sebenarnya dengan si aespa ini. Tapi balik lagi kayak implementasinya akan seperti apa itu kan yang masih tanda tanya sebenarnya. Apalagi yang teasernya Winter yang dia megang shotgun terus dengan ton warna-warninya itu kayak anjir, udah mana ini game konsepnya. Terus tuh warna pastel cerah yang gue suka, anjir gue takut kayak oke, gue kayaknya bakal stand grup ini sih setelah Red Velvet. Gue nggak tahu Red Velvet akan comeback kapan gitu. Wah kayak dan yang pasti kalau menurut gue cukup excited lah. Yang pasti kalau menurut gue
4 orang ini talentnya sih menurut gue udah over the top sih. Jadi kayaknya ya gue belum tahu sih karena gue gak ngikutin SM Rookies gitu-gitu. Jadi gue benar-benar baru gak. Tapi kalau menurut gue kalau misalkan dilihat dari pengalaman Red Velvet gitu ya, pas mereka debut berempat itu vokalnya ada 3, Wendy, Seulgi, Joy gitu. Irene waktu itu ya masih rapper sih. Tapi kemudian kan over the time Irene jadi better kan vokalnya. Vokalnya jadi bagus ya. Nah menurut gue si aespa ini juga kurang lebih akan kayak gitu. Karena SM tuh kayak nggak mungkin gak sih cuman ngedebutin girl band 4 member tapi vokalnya cuman 1, 3-nya kayak visual doang kan nggak mungkin juga kan. Jadi kayaknya ini menurut gue kayak vokal capability-nya dalam hal vokal dan dance tuh kayak over the top banget. Dan gue suka banget sama Karina pada saat ini karena gue udah lihat apa yang akan gue dapatkan kalau gue nge-stand aespa itu dari iklan Hyundai itu gitu. Itu sih. Udah dapet iklan ini, udah deal ya sama iklan Hyundai udah ya. Udah deal sama iklan Hyundai, udah pas pitching kayak oke deal gitu kan kayak tanda tangan. Dan funny enough si Hyundai itu kemarin pas bikin acara yang ada kayak Makarina itu nama acaranya Beyond Drive kan. Pakai kata-kata beyond juga gitu. Jadi menurut gue tuh kayak ya ini tuh masih berunutan hal yang sama gitu loh, dari Beyond Live itu, dari SM kerja sama Beyond Live itu bikin Beyond Drive ini, dan juga ada konsep aespa ini. Jadi kayak semuanya itu udah well planned gitu loh jadinya. Iya bener banget, Ron, tinggal tunggu aja skin dia di Genshin Impact. Lu dapetin dah tuh gacanya. Kalau misalkan SM lu bayar dah tuh. Gue mau beli karakter itu deh, kayak Karina main di Genshin, kayak oh shit man, that's so interesting. Misalnya nih, lu fans K-pop lu beli albumnya, lu fans game lu beli skinnya, duit gila, udah deh. Kebayang gak sih tuh? Gue sih kebayang duitnya sih ya. Nin, kalau misalkan lu pikirin ya, misalkan nih nanti dunia udah semaju itu, SM udah seinvest itu sama aespa gitu. Terus udah waktunya aespa bikin first concert. Lu kebayang gak kita ke konser pakai kacamata 3D kayak Miku Hatsune gitu kayak ya? Harus pakai kacamata buat ngelihat si avatarnya buat perform sama si aespa-nya kan, itu kayak revolusioner banget kan. Kayak wow. Lu ingat gak sih yang waktu itu kita ketemu sama direktur Mr. Sky, Mr. Sky kan dia ngasih lihat VR itu kan, gimana sebenarnya konten V-Live tuh akan pakai V-Live, tapi gue nggak tahu nih kelanjutannya gimana, kayak belum ada gitu loh. Tapi itu udah mengarah ke situ ya. Masa depan konten tuh seperti itu ya, kita embrace aja loh mas. Ya gimana, pasti tetap akan ada yang konvensionalnya doang dengan idol manusianya, udah pasti ya kali. Orang-orang mikirnya diganti robot beneran gitu loh. Ya menurut lo Enggak sih. Tapi ya enggak juga, tapi pasti ini juga akan kan diimbangi. Betul, akan diimbangi, dan ini juga kan sebenarnya masih spekulasi awal kan. Iya, karena bener lagi betul. kayak tadi lo bilang, kayak kita harus lihat dulu si aespa nanti rilisnya kayak gimana, dan realnya itu SM bikinnya kayak gimana. Kalau emang bener nih mereka menggabungkan Beyond Live dan konsep Karina dan Winterlala itu ke stage performance di music show, ya berarti tebakan kita benar. Udah itu aja, dan emang kayak SM sekeren itu gitu. Sorry gue ini abis lihat WA. Ya benar-benar setuju banget deh. Kita tunggu kapan sih comebacknya, apalagi mereka akan comeback dengan judul lagunya Black Mamba 17 November. Ya biasa lah, gara-gara mungkin ada kata Black Mamba itu kan julukannya si Kobe Bryant ya. Terus orang-orang udah skeptis duluan, takutnya ini ini black culture lah, padahal Black Mamba itu nama ular kan? Ular ya? Iya. Nama ular. Dan itu juga konsep Kill Bill tuh ada Black Mambanya. Ya di Kill Bill, film Kill Bill tuh kayak ya kita orang-orang udah emang pada pengen ini aja, demen ngedrak artis paling demen ya, paling cepet gitu. Udah langsung aja. Kayak seakan-akan itu the end of, kayak ngarep banget itu aespa-nya tuh terdapat kontroversi. Gue bingung deh, orang demen banget ya. Ngarep orang ketimpa kontroversi tuh gue gak habis pikir sih. Bukan yang ngarep lagu bagus. Itu aja sih ya kalau ngomongin aespa. So far kita tunggu aja tanggal 17 November ya. Bentar lagi makanya ya. 2 minggu lagi. Iya. Jadi gimana nih Ron? Udah Canyol. Itu aja kan? Kok canyol lagi sih? Udah, gak usah ngebahas EXO, capek. Masa ngebahasnya yang gitu ya? Semua kekoreaan SM. Spekulasi. Semua punya spekulasi masing-masing. Silakan pikir sendiri. Enggak, kalau nih masalahnya kalau lo bahas canyol nanti dulu di
di DM segala macam. Jangan Iya, bahas nggak usah ya. skandalnya, bahas prestasinya aja. Relasinya gitu ya. Bacot Iya kan? bener. Kasihan Prada nih, 2 face-nya kena Oh, ya Allah. masalah. Ya Allah. Kayak bener, itu loh yang gue bilang Ron. Tangan-tangan goib ada aja dua-duanya tuh modelnya Prada pas banget. Oh iya, Chanyeol sama Airin ya. Yang Marin model Prada. Abisan Baekhyun nggak mau sih dijadiin model yang brand-brand mewah. Maunya model-model yang indie gitu, yang kayak Bagus dong. iya bagus sih, tapi ya udah nggak usah bahas EXO, nanti berantem lagi. Langsung ke Korea. FM. Wow. Aku mau nge-request, ada request dari @jhope_jeff via DM Twitter. Aku mau nge-request lagu KDA dong, judulnya More ya. Walaupun ini lagu games, setidaknya di sini ada lagu Korea dikit lah ya. Soalnya suka banget comebacknya. Hero Skin Games berasa idol banget soalnya, dan ingin teman-teman K-pop tahu juga. Semoga dibaca dan dikabulkan requestan Ini lo aku. sengaja Semoga... kan, karena emang lo Pas banget nih. mau ngebacain aja kan, karena ini memang game aja kan. Iya, jadi ada yang request KDA. Gue suka banget sih konsep KDA itu loh, kayak, dan mereka milihnya pun, walaupun gue sebenarnya berharap KDA itu full Korea gitu loh, kan mereka masih ada dua orang Western sama 2 Korea. Ini membernya G Idol tuh, Soyeon sama Mion. Mion apa Minyon? Ya Allah gue lupa, maaf. Dan itu kayak gue lebih pengen kayak harusnya full Korea aja gitu loh, siapa kayak gitu. Tapi ya mereka harus campur dengan penyanyi bukan K-pop gitu. Gue suka kok KDA. Ya kan tergantung siapa yang sahamnya lebih banyak. Yang siapa yang gue bingung sih. investnya lebih banyak. Dan ini G Idol tuh, wah menurut gue Cube tuh beruntung sih dapetin project KDA ini. Kayak si Soyeon tuh kayak langsung apa ya, kalau di Spotify ya, jadi tuh kan streamingnya G Idol sama KDA nyambung ya. Wah gila, itu kedapetan tuh streamingnya G Idol. Kayak mungkin fans, gue lupa deh sebutan fansnya G Idol apa. Kayaknya nggak perlu orang-orang suruh streaming, dia tuh streamingnya nanti tuh udah bagus karena fans gamesnya pada dengerin kan. Gue juga walaupun sebenarnya lagu KDA yang More ini gue lebih suka tetap yang pertama sih, yang Popstar itu. Kayak wah itu bagus banget. Iya sih. Tapi yang More ini oke juga. Keren banget sih, gue udah lihat keren juga banget ya, kan gue suka banget panggungnya. Lanjut Ron. Lanjut ya. Yang kedua. Yes. Yang kedua ada Hai Kekoreaan, aku mau rekomendasikan lagu ke pendengar podcast Kekoreaan. Lagunya Yerin Baek yang Square tahun 2017. Asli ini lagu enak banget, kayak lagu zaman-zaman 90s 80s gitu. Terima kasih dari AKBR LSM 4 Akbar Lisuman 4. Iya. Halo Kak, aku mau request Monster X yang Fatal Love. Oke. Enggak, bukan Fatal Love, Love Killa. Killa Love apa Love Killa, anjir. Love Killa gimana sih lo? Gimana Ron nih Love Killa? Ron, gue gak suka, gue Love Killa, gue masih suka Fantasia. Gue tetap lebih suka Love Killa sih. Kayak oke, MV-nya menurut gue keren banget. Kayak gue udah lama gak sesenang itu ngeliat. MV-nya Min Hyuk semua ya, ngomong-ngomong. Ya gimana, dia ganteng. Iya, dia highlight banget di situ. Iya, gue udah kayak, menurut gue MV Monster X tuh kayak redundan dalam artian setnya terus muka-muka mereka yang menatap kamera yang seksi gimana gitu, aduh Sonu, gitu jangan tetap aku. Ya terus kayak di Fantasia juga oke, tapi gue merasa soalnya di Love Killa ini ada referensi filmnya sih, itu mungkin yang gue suka. Kayak akhirnya mereka ada konsep yang referensi yang gue tahu gitu, kayak si Juhon jadi Joker, si Minhyuk jadi karakter di Psycho, terus si Kihyunnya jadi Hannibal Lecter di situ. Kayak mereka tuh di sini konsepnya villain movie, karakter jahat di film-film gitu. Makanya pas oke. Walaupun sebenarnya Love Killa ini gue nggak langsung auto suka sih, kayak nggak kayak pertama kali gue denger lagunya Wono yang Open Mind gue langsung suka banget. Ini kayak takes time, tapi nggak tetap lebih bagus ini daripada Fantasia kalau menurut gue. Dan itu albumnya bagus Ron, Fatal Love itu satu album gue ternyata gue tiba-tiba udah gue like semua tuh di Spotify kayak. Oh iya. Wah, soalnya gue yang di Fantasia nggak suka album Fantasia X, jadi pas gue denger ini kayak ya Allah bagus banget, seneng deh. Kayak walaupun kayak seseneng-senengnya gue pasti selalu ada sedihnya gitu kalau dengerin Monster X ya, you know lah Ron, you know. Ya jadi dengerin ya guys, satu album Fatal Love. Nanti ini akan gue play semua sih, ini semua albumnya
di belakang ini. Lama ini. Kok ada yang manggil? Lo mau merekomendasikan lagu apa, Ron? Gue mau merekomendasikan lagu apa ya? Belakangan ini gue jujur aja gak ngedengerin lagu-lagu yang terlalu baru atau apa gitu. Gue lagi obses banget sama Daisy-nya Cube. Daisy-nya Pentagon sih. Masih. Bertahan lama itu. Daisy. Terus terakhir apa ya? Sorry, handphone gue jatuh. Lo gak suka yang ini? Lo gak suka lagunya Secret Number? Oh, Secret Number yang terbaru lumayan, tapi gue B aja. Tapi gue oke lah, nggak yang sesuka yang Hoodies, nggak sesuka yang Hoodies. Lebih suka Hoodies atau ini? Lebih suka Hoodies tetap. Oh, lebih suka Hoodies. Tapi di sini suara Dita lebih menonjol. Nggak kaku ya? Nggak kaku lah, iya. Udah lebih kayak berpengalaman gitu. Iya, kayak kemarin mungkin masih kaku-kaku gitu bahasa Koreanya Huedes. Nggak lebay lo anjir, soto jagoan juga dia Korea daripada lo. Daripada gue ngejudge Dita, maafin Dita yang ini ngejudge Dita. Ya dasar. Gue yaudah jadi Secret Number aja, God That Boom ya. God That Boom aja boleh lah. Sekarang kita mempromosikan Dita sebagai Indonesia Pride. Iya, keren loh, dia udah dapat iklan loh. Udah dapat iklan, bentar lagi tampil di Mama ya nggak sih? Gue rasa dia menang sih. Gue rasa dia menang sih Rookie of the Year. Tapi kalau menurut gue Rookie tetap yang menang Weekly. Gue nggak tahu sih. Enggak, soalnya mungkin nanti kita ngomongin ini di episode Mama nih. Ya udah deh. Kita undang siapa di episode Mama nih? Kita undang Top Krisis aja di episode Mama. Oh iya, DC sekalian klarifikasi ya. Kak DC semangat, I love you. 더 날카롭게 갈기세워 I'm a savage the love is rare 가뿐히 널 만족시키지 넌 비슷하지도 I'm a slay, I'm a chill, I'm a kill 지금부터가 반전 트리거에 땡겨 우린 전부 psycho 환상적인 fighter 모든 걸 다 던져 Get your butt 나 take a shot 감정은 없어 Check him out Take a shot 충분해 잔인하고 아름다워